월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다. 신 감독은 톱시드 국가 중 한국을 제일 잘 안다며 3차 예선에서 한국과 만나면 좋겠다는 바람을 나타냈습니다. 김종혁 기자입니다. Halo semuanya, saya telah kembali dengan selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan luar biasa dari penggemar Indonesia. Saya memilih untuk tetap diam karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun setelah saya pergi, beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, lain kali tidak akan berakhir semudah ini. Apa tujuan mereka menyerang saya dengan cerita yang tidak benar? Apakah mereka ingin menghancurkan kehormatan yang telah kami bangun bersama untuk sepak bola Indonesia? Apakah ini akan membantu perkembangan sepak bola Indonesia? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Semuanya langsung heboh. Merasa terus difitnah tanpa henti, Shin Tae-yong mendadak mengeluarkan pernyataan super keras dan mengejutkan kayak gini di hadapan publik. Bahkan dengan tegas mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pihak-pihak yang terus menyerangnya. Padahal ia sudah tak lagi melatih Timnas Indonesia dan saat ini sedang berada di Korea. Sebuah pernyataan tak terduga yang membuat fans Garuda geram dan bertanya-tanya siapa dalang di balik semua ini. Simak ulasan menariknya berikut ini. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara setelah terus-menerus diserang dengan berbagai tuduhan yang menurutnya tidak berdasar. Ia mempertanyakan maksud dari pihak-pihak yang menyebarkan berita miring tentang dirinya, terutama setelah ia resmi meninggalkan Indonesia. Pada Senin 6 Januari 2025 lalu, PSSI resmi memutuskan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Setelah keputusan itu, ia memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan pada Minggu 26 Januari 2025. Namun meskipun sudah kembali ke kampung halamannya, nama Shin Tae-yong tetap menjadi perbincangan di Indonesia. Sejumlah pemberitaan yang beredar belakangan membuatnya merasa tidak nyaman dan terusik. Salah satu rumor yang ramai diperbincangkan adalah dugaan bahwa Shin Tae-yong menggunakan buzzer di media sosial untuk meningkatkan citranya. Isu ini berawal dari laporan Football Institute yang mengklaim bahwa hasil penelitian dari drone emprit menunjukkan adanya akun bot terorganisir yang menyuarakan dukungan terhadap Shin Tae-yong. Kabar ini semakin menyebar luas, membuat situasi semakin memanas. Akhirnya, Shin Tae-yong merasa perlu untuk menanggapi langsung rumor yang berkembang tersebut. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu malam kemarin, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menikmati liburan tahun baru Imlek dengan tenang di Korea Selatan, terutama berkat dukungan besar dari para penggemar Indonesia. Halo semuanya, saya telah kembali dengan selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan luar biasa dari penggemar Indonesia, tulis Shin Tae-yong. Ia mengaku masih terharu dengan sambutan hangat dari para supporter yang mengantarnya pulang di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Namun kebahagiaan tersebut sedikit terganggu karena terus munculnya tuduhan yang menurutnya tidak benar. Saya memilih untuk tetap diam karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Namun setelah saya pergi, beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini menegaskan bahwa semua rumor yang beredar saat ini tidaklah benar.
Ia pun memberi peringatan kepada pihak-pihak yang terus menyerangnya. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, lain kali tidak akan berakhir semudah ini, tegasnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga mempertanyakan maksud dari pihak-pihak yang terus menyudutkannya. Ia heran mengapa setelah semua pencapaian positif yang ia raih bersama timnas Indonesia, masih ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Apa tujuan mereka menyerang saya dengan cerita yang tidak benar? Tanya Shin Tae-yong. Apakah mereka ingin menghancurkan kehormatan yang telah kami bangun bersama untuk sepak bola Indonesia? Apakah ini akan membantu perkembangan sepak bola Indonesia? Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Sederet pencapaian bersejarah berhasil diraih, diantaranya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 pertama kali dalam sejarah Indonesia. Timnas U23 Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 2024 yang juga menjadi pencapaian terbaik Garuda Muda. Peringkat FIFA Indonesia melonjak dari posisi 173 ke 127, perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Melihat pencapaian tersebut, Shin Tae-yong mempertanyakan apakah benar ada pihak yang ingin menghancurkan segala kemajuan yang sudah dicapai oleh timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini tidak ingin lagi hanya diam menghadapi berbagai tuduhan yang menyerangnya. Ia dengan tegas menolak semua rumor yang beredar dan berjanji tidak akan tinggal diam jika situasi ini terus berlanjut. Publik sepak bola Indonesia tentu bertanya-tanya siapa sebenarnya pihak yang ingin menjatuhkan Shin Tae-yong dan apa motif di balik serangan ini. Yang pasti dukungan dari para penggemar timnas Indonesia tetap mengalir deras untuk sang pelatih yang telah membawa Garuda terbang lebih tinggi. Apakah Shin Tae-yong akan mengambil langkah lebih lanjut menghadapi tuduhan ini? Kita tunggu perkembangannya. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira yang bikin fans timnas bersorak. Asisten pelatih baru timnas Indonesia kelas Eropa, Alex Pastor akhirnya resmi tiba di Jakarta. Langsung bersiap untuk mulai bekerja di timnas Indonesia. Sebuah kehadiran yang bisa mengubah segalanya dan membawa skuad Garuda ke level lebih tinggi. Akankah ini jadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia? Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor akhirnya tiba di Jakarta. Ia mengabarkan kedatangannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu sore kemarin. Dalam unggahan tersebut, mantan pelatih Almer City ini membagikan sebuah foto yang menampilkan panorama kota Jakarta. Pemandangan tersebut memperlihatkan Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan latar gedung-gedung pencakar langit yang menjadi ikon ibu kota Indonesia. Just arrived in Jakarta, tulis Alex Pastor dalam unggahannya. Kedatangan Alex Pastor ke Indonesia menjadi pelengkap tim kepelatihan Patrick Kluivert yang sebelumnya sudah lebih dulu diperkenalkan ke publik. Sebelumnya hanya Patrick Kluivert pelatih kepala dan Denny Lanzat asisten pelatih yang telah hadir di tanah air. Alex Pastor sendiri akan bekerja sebagai salah satu asisten pelatih timnas Indonesia bersama Denny Lanzat dan Gerald Vandenburg. Namun, Gerald Vandenburg akan memiliki tugas tambahan, yakni merangkap sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Kehadiran Alex Pastor sangat penting karena timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi dua laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 20 Maret 2025, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium. 25 Maret 2025, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah dua pertandingan tersebut, timnas Indonesia juga akan menghadapi laga berat pada Juni 2025 banding 5 Juni 2025 menjamu Cina di kandang. Dan 10 Juni 2025 bertandang ke markas Jepang.
Keempat pertandingan ini menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan berada di posisi ketiga dalam klasemen grup C dengan 6 poin. Namun, persaingan di grup ini sangat ketat. Indonesia memiliki jumlah poin yang sama dengan 3 tim lain, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan selisih hanya 1 poin dari timnas Indonesia. Di sisi lain, Jepang masih kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin, unggul jauh dari pesaing lainnya. Perlu diingat bahwa 2 tim teratas di grup ini akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan tim peringkat ketiga dan keempat harus bertarung di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Dengan persaingan yang begitu ketat, tim kepelatihan Patrick Kluivert termasuk Alex Pastoor harus bekerja keras untuk mengamankan hasil terbaik di setiap pertandingan mendatang. Bikin bangga. Bintang timnas Indonesia, Calvin Verdonk tiba-tiba masuk ke tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Sebuah prestasi luar biasa yang mengejutkan banyak pihak dan membuktikan kualitasnya di Eropa. Mampukah Verdonk menjadi kunci sukses timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Pemain bintang timnas Indonesia, Calvin Verdonk kembali mencatatkan prestasi di Liga Belanda Eredivisie. Bek kiri NEC Nijmegen ini terpilih masuk dalam tim terbaik Eredivisie edisi Januari 2025. Terpilihnya Verdonk diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Liga Belanda @Eredivisie. Pemain berusia 27 tahun ini dipilih berdasarkan kombinasi statistik dari Opta dan voting para penggemar KPN Man of the Match. Tim terbaik Eredivisie bulan Januari berdasarkan data Opta dan suara dari para penggemar, tulis akun resmi Eredivisie. Dalam daftar tim terbaik Eredivisie Januari 2025, Calvin Verdonk berada di lini belakang bersama beberapa bek berbakat lainnya. Masuknya Calvin Verdonk ke dalam tim terbaik Eredivisie bukanlah hal yang mengejutkan. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, ia tampil konsisten dan solid di lini pertahanan NEC Nijmegen. Ini bukan kali pertama Verdonk masuk dalam daftar pemain terbaik bulanan di Eredivisie. Sebelumnya, ia juga terpilih dalam tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024 hingga 2025, serta masuk tim terbaik edisi November 2024. Hingga saat ini, Verdonk telah mencatatkan 1 gol dari 19 pertandingan yang telah ia mainkan di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Jika terus menunjukkan performa impresif, bukan tidak mungkin ia kembali masuk daftar pemain terbaik bulan Februari 2025. Saat ini Calvin Verdonk tengah fokus mempersiapkan diri bersama NEC Nijmegen untuk menghadapi laga sulit di pekan ke-20 Eredivisie 2024 hingga 2025. Timnya akan berhadapan dengan PSV Eindhoven dalam pertandingan yang digelar di Goffert Stadion pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan performa impresif yang ia tunjukkan, Verdonk diharapkan kembali memberikan kontribusi besar bagi NEC Nijmegen dan semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu bek kiri terbaik di Liga Belanda.